warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurinza Sativa dari kelas 11-2 dan hari ini saya akan melakukan tur singkat di Museum Proklamasi. Stay tune! Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini terletak di Menteng, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1, yang dulunya merupakan rumah dari perwira Angkatan Laut Jepang. Perjalanan ini diawali dari janji yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia, yaitu sebuah kemerdekaan. Singkat cerita, Jepang yang pada saat itu sedang berada dalam Perang Dunia Kedua menggunakan dan memanfaatkan SDM Indonesia untuk menjadi pasukan perangnya. Untuk melaksanakan rencana liciknya, Jepang menarik perhatian rakyat Indonesia dengan menjanjikan sebuah kemerdekaan melalui dengan pembentukan organisasi-organisasi seperti BPUPKI dan PPKI. Singkat cerita, pada tanggal 9 Agustus 1945, Bapak Soekarno, Hatta, dan Rajiman Medodiningrat dipanggil oleh pemerintah Jepang ke Dalat, Vietnam untuk membicarakan terkait kemerdekaan. Tanggal 12 Agustus, Jenderal Terauchi dari Jepang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Pas kembalinya Pak Soekarno dan rekan-rekannya ke Indonesia, pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyatakan menyerah dari Sekutu Amerika Serikat. Mendengar berita tersebut, golongan muda yang dipimpin oleh Sultan Syahrir mendesak Hatta di kediamannya untuk segera membacakan proklamasi bersama Bapak Soekarno. Namun sayangnya, keinginan tersebut ditolak. Bung Hatta dan golongan tua lainnya menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia harus mengikuti perintah dari Jepang. Juga mengingat posisi jabatan Pak Soekarno pada saat itu yang merupakan ketua PPKI. Namun golongan muda tidak berhenti di situ saja. Mereka terus meyakinkan Pak Hatta dan Soekarno bahwa kekalahan Jepang pada Sekutu membuat Indonesia berada pada kekosongan kekuasaan. Ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Maka pada tanggal 16 Agustus pukul dini hari, para golongan muda menculik Pak Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya di kediaman rumah orang Tionghoa bernama Jiao Kisong. Setelah melalui berbagai macam perundingan antara golongan tua dan golongan muda, Ir Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda menyediakan rumahnya sebagai tempat rapat dan perundingan serta perumusan naskah proklamasi. Pada 17 Agustus, pada pukul 3 dini hari, naskah proklamasi disusun. Para tokoh yang menyusun teks proklamasi tersebut yaitu adalah Ir Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Subardjo. Naskah proklamasi tersebut disusun di ruang makan Tadashi Maeda. Setelah 2 jam perundingan antara Ir Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Subardjo, teks proklamasi yang telah disusun dibacakan di depan para saksi yang telah menunggu di depan ruang. Setelah para saksi menyetujui isi dari teks proklamasi tersebut, langkah selanjutnya yaitu adalah pengetikan teks proklamasi yang dilakukan oleh Sayuti Melik dan BM Dia. Dalam proses pengetikan ini, terjadi sebuah peristiwa penting yang dilakukan oleh BM Dia, yaitu pada saat Sayuti Melik meremas-remas teks proklamasi asli yang ditulis tangan oleh Pak Soekarno, lalu disimpan oleh BM Dia sebagai bukti dari proklamasi Indonesia. Setelah proses pengetikan teks proklamasi, Pak Soekarno dan Bung Hatta segera menuju ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau di halaman rumah Pak Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada awalnya, pembacaan teks proklamasi ingin dilaksanakan di lapangan Ikada, yang sekarang merupakan tempat berdirinya Monumen Nasional. Namun, setelah melalui pertimbangan Pak Soekarno lebih memilih untuk membacakan teks proklamasi di halaman rumahnya untuk menghindari terjadinya penumpukan massa dan penumpahan darah. Dan setelah pembacaan teks proklamasi tersebut, maka secara de facto Indonesia telah meraih kemerdekaannya. Namun, perjuangan bagi bangsa Indonesia tidak berhenti dari situ saja. Selain melalui pertumpahan darah, Indonesia juga berjuang melalui jalur diplomasi untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Belanda yang pada saat itu belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia kembali ingin menguasai negara Indonesia melalui agresi militer. Namun jalur diplomasi yang ditempuh oleh Belanda dan Indonesia antara lain seperti perundingan Linggarjati, perundingan Relville, hingga akhirnya konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada 27 Desember 1949 yang menghasilkan Republik Indonesia Serikat. Untuk sementara, Indonesia harus merubah konstitusinya menjadi Republik Indonesia Serikat agar mendapat pengakuan dari dunia internasional. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.